Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. 99% permasalahan pompa air jet pump tidak mengalir adalah ada di bawah sumur. Seperti apa kasusnya? Ikuti videonya berikut ini. Secara bagan seperti inilah konstruksi pemasangan pompa air jet pump, dimana ini adalah pompanya dan ada plumbing atau perpipaannya, plumbing juga yang masuk ke dalam sumur. Terus ada 3 bagian penting yang di dalam sumur dan terletak di paling ujung dari instalasi plumbing pompa air jet pump. Jadi jet pump yang tidak keluar airnya itu permasalahan paling sering adalah di daerah bawah ini atau ujung. Kalau sebelumnya mengalir normal atau baru memasang tidak mengalir, insya Allah 99% permasalahan adalah ada di bagian dalam sumur. Yang pertama yaitu di mata jet yang di dalamnya ada venturi, ada nozzle, ada bodinya. Kemudian yang kedua adalah tusen klep. Yang ketiga adalah saringan. Masing-masing itu saling bekerja dan berkaitan satu sama lainnya. Bila salah satu tidak berfungsi, maka sistem pompa air jet ini tidak akan keluar air. Yang pertama kasus yang ada adalah mancing. Jadi mancing itu bisa dibedakan dari beberapa penyebabnya. Bisa dari kebocoran tusen klep yang ada di bawah sini, yang berarti cirinya yaitu saat diisi itu selalu habis, selalu turun. Waktu dipancing itu langsung air turun, ataupun kalau bocornya halus harus menunggu, didiamkan dulu dalam kondisi penuh, nanti lama-lama turun. Jadi kalau yang bocor seperti itu teman-teman, istilahnya bocor secara fisik tusen klep, ya tidak ada jalan lain kecuali kita mengangkat pipa dan mengganti tusen klep. Itu cara mengetesnya adalah yang paling aman adalah dengan memakai pressure switch. Jadi hidup matinya pompa itu memakai pressure switch, menutup kran. Jadi kita pasang tabungnya, ada otomatisnya di sini, pompa dinyalakan kemudian ditutup. Ketika nanti jarumnya turun-turun terus kemudian pompa hidup lagi, berarti ada kebocoran insya Allah di bagian tusen klep. Kalau yang kedua ini adalah ngambang teman-teman. Jadi kalau ngambang itu pompa itu berjalan normal, biasanya pompa itu dipakai manual atau hidup matinya memakai radar. Nanti setelah mati beberapa jam untuk hidup kembali perlu memancing, dan memancingnya sangat banyak. Jadi hampir semua nanti kosong sampai ke permukaan air. Itu ngambang yang saya atasi dengan cara, ya kalau memakai ini teman-teman, pressure switch dan pressure tank ya tidak perlu, ya begitu ditutup kerannya akan terjadi tekanan di tusen klep ini yang akan menutup. Tetapi kalau mengisi toren biasanya kita buatkan pipa melengkung ke dalam toren, atau kita ganti tusen klepnya dengan model tanpa pir, tetapi tetap saja diusahakan yang klepnya berat. Ketiga, mancing yang ketiga adalah mancing kavitasi, ngelos. Nah, kalau mancing yang seperti ini teman-teman, setelah berjalan pompa itu normal, ketika mau hidup lagi itu perlu dipancing, tapi mancingnya biasanya cukup segayung. Ya karena hanya habis di daerah ini teman-teman, habis di ruang pompa. Itu berarti terlalu ngelos teman-teman, jadi harus dicekik ya keluarannya. Jadi lama-lama pompa ini tidak menghisap, ini terjadi kavitasi, tapi air di sini masih ada. Jadi mancingnya hanya sekitar 1 gayung, tidak banyak. Yang keempat ya melebihi daya hisap teman-teman. Daya hisap pompa setelah start pertama itu kenceng, lama-lama turun, itu berarti permukaan airnya turun. Nah itu kalau dibiarkan berarti kan indikasinya sampai seperti air habis. Itu juga tidak akan banyak mengisinya di pancingan untuk start awal. Jadi ketika air habis itu teman-teman, misalkan itu kehabisan air di sini, yang di dalam pipa itu tidak akan bisa
ikut keluar ya, dia hanya sebatas di sini saja. Berarti setelah air itu habis, tidak ada yang dihisap lagi, air yang ada di dalam kedua pipa itu masih ada. Jadi mancingnya sedikit juga, itu satu gayung itu sama seperti daya hisap atau air habis. Gejalanya biasanya seperti ketika mau mati itu, atau setelah dimatikan seperti menghisap lagi, air turun. Jadi karena ini vakum, terjadi kevakuman. Tapi di sini masih ada air. Itu saja teman-teman yang untuk pembahasan mancing ini teman-teman. Jadi karena ada yang menanyakan kalau masuk ke toren dengan pipa yang melengkung itu ya berarti nanti air dari toren masuk kembali ke sumur. Saya jawab iya, kalau tusen klepnya rusak. Jadi kalau tusen klep secara fisik rusak ya harus diganti teman-teman. Yang saya sampaikan di video itu adalah kasus mengambang atau tusen klep itu kadang-kadang terganjal. Nah, itu tidak bisa kita atasi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ganti ya tetap saja, karena itu permasalahannya bukan dari tusen klepnya. Kalau memang tusen klep bocor secara fisik ya kita tes dengan menutup stop kran, memakai pressure switch. Hidup matinya pompa itu dengan menutup stop kran. Menutup kran, dia mati, tekanan katakanlah 40, dia tidak turun lagi, ya itu berarti tusen klep bagus. Tapi kalau turun-turun ya ini ada kebocoran. Jadi kalau yang ngambang itu teman-teman, ketika kita tutup stop kran di sini, pompa mati, dia tetap jarum tinggi karena tidak ada bocor. Hanya setelah lama tidak dipakai, bukan memakai pressure switch ya, misalkan manual atau ngisi toren, nah, ini udara ada di sini, terjadi penurunan di sini permukaan, karena itu biasanya permukaan yang naik turun, maka akan terjadi tusen klep itu mengambang, karena salah satunya adalah pipa atau jetnya ini terendam lebih dari 10 meter, sementara dari jet ke atas tidak ada 10 meter. Pembahasan untuk yang ngambang itu sudah ada sebenarnya, nanti suatu saat kita bahas lagi. Tapi inilah yang pertama teman-teman, bahwa kasus jet pump tidak keluar air yang pertama ini dari sini. Jadi kalau memang kerusakannya secara fisik, tusen klep itu bocor, ya memang harus diganti teman-teman, harus diangkat. Yang kedua adalah ini teman-teman, inilah yang paling sering, nozzle jet buntu atau saringan buntu. Keduanya itu hampir mirip teman-teman, gejalanya, indikasinya hampir mirip. Jadi kalau nozzle jet buntu itu teman-teman, kalau pompanya ini menghisap permukaan air dangkal ya, karena memang banyak orang memasang pompa jet untuk permukaan air yang dangkal, maka pompa ini masih bisa mengalir. Misalkan dipasang di permukaan 6 meter, itu pompa itu mengalir, cuman ada ngorok, jadi masih ngorok. Itu insya Allah karena nozzle jetnya buntu, atau ketika ditutup tidak bisa menghasilkan tekanan yang tinggi. Tetapi ketika pompa jet itu dipasang sebagaimana mestinya, yaitu pompa yang menghisap lebih dari permukaan air 8 meter, maka ketika nozzle jet buntu itu, jet pump tidak akan keluar air. Jadi ketika habis dipancing penuh, keran ditutup, stok keran ditutup pun jarum hanya menunjukkan paling tinggi 20 PSI. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang dihisap. Jadi untuk menaikkan jarum teman-teman kan perlu ada air lagi, harus ada tekanan. Dan tekanan dihasilkan dari apa? Dari ada penambahan air. Kalau tidak ada yang dihisap atau yang diambil dari sumur ini, nah tekanannya tidak akan bertambah, hanya di 20 PSI. 20 PSI itu adalah ini saja teman-teman, perbedaan kevakuman di sini kita dihisap dan keluaran dari diffuser ini, dari bibir impeller. Jadi perbedaan hisap dan keluaran itu saja yang menunjuk di jarumnya. Kalau yang pompa ada jarumnya, kalau tidak ada jarumnya kelihatan teman-teman. Kalau nozzle jet buntu itu ketika kita tutup, cukup pakai tangan saja teman-teman, itu kita mampu, karena hanya 20 PSI, tidak akan nambah. Begitu dibuka ya langsung hilang, tidak ada air yang keluar. Yang kedua adalah saringan buntu. Jadi ini memang hampir mirip teman-teman.
antara saringan buntu dan nozzle jet buntu itu sama-sama tidak keluar air, tetapi ini teman-teman kita asumsikan karena memang jarang ya kasus saringan buntu total, itu jarang, kecuali memasang baru itu saya bisa curiga saringan buntu total. Karena apa? Sewaktu proses pemasangan tidak diukur kedalaman sumurnya, sehingga ujung ini biasanya masuk ke dalam lumpur total, ini buntu. Nah, kalau seperti itu ya gejalanya sama teman-teman, hanya nunjuk di 20 PSI. Tapi kasus yang paling sering adalah saringan setengah buntu. Itu sangat mudah teman-teman membedakan saringan setengah buntu atau nozzle yang buntu. Kalau saringan setengah buntu, begitu kita tutup teman-teman, itu pompa bisa mencapai pressure tertingginya. Karena apa? Karena masih ada yang dihisap. Jadi masih ada dihisap, akan terjadi penambahan tekanan terus meskipun sedikit. Nah, kata-kata sedikit itulah yang kita buat patokan saringan setengah buntu. Jadi dia akan naik ketika ditutup penuh di sini, naik katakanlah sampai 40 lebih ya, karena pompa ini mampu sampai 60. Tetapi begitu kita buka sedikit saja, jarum akan turun. Karena apa? Ya kan debit yang diambil sangat kecil, katakan cuma 1,5 liter ya, saking kecilnya lubang di sini. Nah, 1,5 liter itu harus dibagi keluar, sebagian harus dibawa lagi ke bawah untuk ke nozzle. Nah, kalau pompa ini kondisi normal katakan 15 liter per menit keluaran di sini. Nanti yang dihisap di sini kan lebih itu teman-teman, sekitar 50 atau 45. Yang 30 itu kembali. Itu makanya nanti normal, karena yang di sini dia dihisap sekitar 45 di sini, keluar 15, yang 30 kembali lagi ke bawah. Itu pompa akan normal, tekanan juga bisa tinggi, debit juga tinggi. Tetapi ketika saringan setengah buntu, ya saya anggap tadi 1 liter teman-teman, ya begitu ini dibuka di sini, tekanan tinggi, ketika tutup begitu dipakai ya langsung drop, karena pompanya akhirnya tidak menghisap, karena tidak ada sisa air yang harus dikirim ke bawah untuk mendorong nozzle. Itu aja perbedaan saringan buntu atau nozzle yang buntu. Jadi kalau buntu total ya insya Allah sama teman-teman, tidak naik lagi, hanya di 20. Tapi saringan buntu total itu jarang, yang paling sering adalah setengah buntu, sehingga mengetesnya ya kita tutup penuh, itu tekanan akan tinggi. Jadi perbedaan yang paling signifikan antara nozzle dan saringan itu, kalau nozzle buntu itu tidak akan menghasilkan tekanan, dia hanya mampu di 20 maksimal sudah, karena pompa itu bisa sampai 50 lebih, 50 PSI teman-teman. Tapi ketika saringan setengah buntu, tekanan masih bisa tinggi, tetapi ketika keran atau air dipakai, langsung dibuka sedikit saja, langsung tekanan menjadi 0, karena sudah tidak menghisap lagi. Itu saja teman-teman untuk permasalahan jet pump tidak keluar air ini. Di video berikutnya nanti saya akan tunjukkan skematik sirkulasi balik untuk mengatasi jet pump tidak keluar air yang dikarenakan nozzle buntu tanpa harus membongkar atau mengangkat pipa dari dalam sumur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.